Nah, sebelum kita memulai sesi diskusi kali ini, penting sekali untuk kita menetapkan aturan dasar yang harus kita patuhi. Yang pertama, Bapak Ibu itu harus saling mendengarkan setiap pihak ketika berbicara. Dan saya harap kita saling menghormati ketika berbicara. Dan perlu ditekankan sekali lagi, saya bersifat netral dan saya juga akan menjaga kerahasiaan para pihak. Nah, Bapak Arman selaku Direktur Eksekutif, apakah Bapak bersedia untuk mengungkapkan kepentingan Bapak terlebih dahulu? Oke, bersedia ini. Jadi, saya sebagai Direktur Eksekutif Perusahaan PT Maju Bersama, itu punya rencana untuk melakukan ekspansi perusahaan kami ke luar negeri. Nah, kita tahu ya, persaingan saat ini itu semakin ketat apalagi di dalam negeri. Dan perusahaan saya menghadapi kompetitor yang besar untuk menguasai pasar domestik. Nah, saya juga melihat riset ini. Berdasarkan laporan McKinsey yang saya baca, 72 perusahaan distribusi makanan itu melakukan ekspansi ke luar negeri dan berhasil. Dan saya sebagai direktur eksekutif punya rencana untuk melakukan ekspansi juga ke luar negeri. Nah, saya juga sudah melihat ya kas keuangan perusahaan kita, dan perusahaan saya itu punya modal yang cukup untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Nah, dan saya yakin ya, dengan ekspansi ini akan meningkatkan perusahaan omsetnya itu sebanyak 30%. Begitu ini. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Lalu kita beralih ke Bu Sinta. Nah, bagaimana dengan Ibu Sinta selaku Direktur Keuangan? Apa yang menjadi kepentingan Ibu terkait hal itu? Baik, terima kasih, Bu. Tapi Arman, berdasarkan laporan yang sama, perusahaan yang nggak memiliki fondasi finansial keuangan yang cukup kuat seringkali mengalami kerugian finansial dan juga kesulitan di masa depan, Arman. Kebetulan, saya juga sudah menganalisis arus kas perusahaan kita dan dapat menyimpulkan bahwasanya jika kita tetap melakukan ekspansi ini, kita akan terdapat penurunan profitabilitas sebesar 15% jika seandainya kita gagal dalam 2 tahun pertama. Dan jelas ini merugikan perusahaan kita, Bu. Karena apa? Nanti perusahaan saham kita akan terganggu dan dividen kita juga akan terganggu. Pak, maaf ya Pak. Bapak, Ibu, saya menghargai pandangan kalian dan saya juga menghargai dokumen-dokumen yang telah Bapak Ibu bawa. Tetapi mediasi kita kali ini kan bertujuan untuk mencari titik tengah Ibu. Saya harap kita berpegang teguh pada aturan dasar yang telah kita tentukan. Apakah bisa? Bisa? Baik, saatnya kepada Bu Cynthia. Apakah Ibu ingin memberikan pandangannya? So, memang kami telah mendengar adanya rencana ekspansi ini. Maka dari itu, Pak, Bu, di sini kedatangan saya itu sebagai untuk mewakili karyawan, guna untuk menyampaikan kekhawatiran kami. Maka dari itu, buat Pak Arman, kami mau ya Pak, bahwasanya jaminan untuk hak-hak kami itu tidak terganggu, seperti bonus tahunan kami, asuransi kesehatan kami, kiranya tetaplah berjalan sesuai biasanya ya Pak ya. Kami memang tahu Pak, dari kami karyawan ini bahwasanya Bapak memiliki visi yang luar biasa. Tapi Bapak jangan lupa ya Pak, bahwasanya Bapak juga memiliki karyawan, di mana karyawan Bapak ini juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Iya, saya mengerti masukan Anda, Cynthia. Tapi tolong, lihat ke arah yang lebih jauh. Dengan kita melakukan ekspansi ini, ya, kalau misalnya sukses, ini juga berdampak pada kalian sebagai karyawan. Kami memang mengerti Pak potensi manfaat untuk melaksanakan ekspansi ini. Tapi Pak, eh, pada saat ini juga perlu rencana yang jelas untuk memastikan kedatangan finansial perusahaan. Kita memang menginginkannya Pak untuk berhasil. Tapi di satu sisi juga kita harus memikirkan dampaknya jika ekspansi ini berjalan tapi tidak sesuai dengan harapan kami, harapan kita. Pastinya kami yang terutama yang paling kena dampaknya Pak. Jadi kami memang benar-benar mohon harapan itu tidak terganggu. Itu saja ya Pak yang dari karyawan kami minta Pak. Kenapa ini? Kok kalian tuh kayak menghidupkan saya jadinya ya? Tolonglah, janganlah pikiran negatif terus. Ya, dan kamu Cynthia, ya saya juga menghargai kok masukan kamu. Tapi tolong, kita lihat ya, visionya, kita lihat yang lebih, arah yang lebih jauh ya. Kalau seandainya ini sukses, maka kamu juga yang akan dapat manfaatnya. Apa kamu nggak percaya kalau saya juga mau yang terbaik untuk semua orang? Jadi Pak Arman, kami bukannya tidak percaya. Kami tahu memang Bapak memiliki impian yang besar. Tapi Pak, jika ini gagal, yang pasti kenanya kami, Pak, karyawan-karyawan Bapak. Kita gak usah begitulah Pak. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang memiliki impian yang besar, terlalu ambisi kali.
untuk menyukseskan perusahaannya. Tapi di satu sisi juga banyak yang gagal, Pak. Makanya ini kami juga dukung, kami percaya, tapi kami cuma minta Pak, jangan hal-hal kami itu diganggu jika adanya risiko dari ekspansi ini yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Itu saja yang kami minta, Pak. Jadi kamu pikir saya nggak bisa dipercaya? Tolong ya, saya sudah bekerja keras untuk posisi ini. Saya itu pemimpin yang udah punya track record bagus, Cynthia. Asal kamu tahu ya, Cynthia, saya juga memperhatikan risiko yang ada. Saya riset, saya teliti sebelum ambil keputusan ini. Ya, saya lebih tahu dari kamu. Pak Amal yang Pak Ahmad, bukan kami tidak percaya. Kami tahu Bapak telah bekerja keras untuk perusahaan ini. Tapi Pak, Bapak punya karyawan. Yang kami minta itu cuma hak-hak kami. Hidup ini realistis, Pak. Kami butuh kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau Bapak terlalu ambisi, dan ambisi, jika tidak berjalan, pastinya kami yang kena risikonya ya kan, Pak ya. Jadi tolong ya Pak, yang kami minta cuman untuk hak-hak karyawan itu agar tidak terganggu ya Pak Arman ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin boleh ditarik dulu, diatur napasnya, gitu, untuk meredakan emosi kita. Baik, Bapak Ibu, saya paham kekhawatiran kalian semua. Tapi sepertinya kita butuh melakukan pertemuan terpisah agar saya bisa lebih menggali lebih dalam apa kepentingan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu setuju? Apalagi yang mau dibicarakan, Bu? Kok mau ngomong terpisah-pisah pula? Ya di sini kita selesaikan. Nanti bocor pula rahasia perusahaan kalau bisa-pisah. Tenang ya Pak Ahmad, ingat saya di sini sebagai mediator yang akan berperan. Nah, untuk pertemuan terpisah ini, saya hanya ingin menggali kepentingan Bapak apa, kepentingan Ibu apa, kepentingan Cynthia apa. Jadi kita bisa lebih mencari solusi-solusi yang dapat menyatukan kepentingan moral dan di Bapak. Selain itu, saya juga akan memberi ruang kepada kalian untuk menyampaikan kekhawatiran-kekhawatiran begitu. Apakah Bapak setuju? Ya udahlah, Bu, kalau bandingkan. Baik, sepertinya kita akan melakukan pertemuan di tanggal 30 ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju setelah kita melakukan pertemuan? Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini Bu? Apakah sudah bisa kita mulai Bu? Baik Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu. Baik Bu, kita mulai aja untuk sesi kita kali ini. Baik Bu. Baik Bu Sinta, saya ingin memahami lebih dalam mengenai alasan Ibu yang menolak untuk melakukan ekspansinya. Apakah Ibu bersedia untuk memberitahukan saya? Jadi Bu, ini nggak cuma masalah finansial aja Bu. Arman itu selama ini selalu menganggap dirinya itu adalah pemimpin yang mutlak, Bu. Dia nggak pernah melibatkan saya dalam proses-proses yang besar ini, Bu. Padahal saya ini direktur keuangan, Bu. Tapi dia selalu mengabaikan saya. Baik, jadi selain resiko finansial, Ibu juga khawatir ya terkait peran Ibu di perusahaan ini ya. Apakah Ibu selalu merasa tidak dihargai oleh Pak Arif? Dan saya juga sangat khawatir jika seandainya ekspansi ini gagal, lagi-lagi saya yang akan disalahkan sebagai direktur keuangan, Bu. Dan juga sejujurnya saya masalah itu, Bu. Saya juga mengatakan hidup terhadap pemimpin perusahaan ini, Bu. Itu malah masih tentang saya, Bu. Baik Bu, saya memahami kekhawatiran Ibu. Berarti Ibu selain ingin didengar oleh Pak Arman, Ibu juga ingin mengurangi resiko terkait pendapatan Ibu. Iya, Bu. Saya ingin Arman itu menghargai saya. Saya ingin dia melihat bahwa keputusan ini harus direncanakan dengan matang, Bu. Saya nggak ingin dia tergesa-gesa dan merugikan perusahaan. Baik, terima kasih atas keterbukaannya Bu. Saya harap kita dapat melanjutkan diskusi di tanggal 30 dan juga kita saling terbuka dengan Pak Arman Bu. Terima kasih Bu atas keterbukaannya. Selamat siang Pak Arman. Siang, Bu. Silakan. Baik Pak, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik Bapak, kita langsung mulai saja untuk sesi kita kali ini. Nah, saya ingin mendengar pendapat Pak Arman terkait ekspansi ini dan apa sih yang melatar belakangi Bapak sehingga ingin sekali melakukan ekspansi ini. Oke, Bu Nadia. Jadi gini, Bu. Perusahaan ini, Bu, adalah perusahaan warisan keluarga saya. Udah turun-temurun, Bu.
Dan sejak kecil pun, saya memang didorong untuk memajukan perusahaan ini. Makanya saya pilih jalan ekspansi ke luar negeri, Bu. Nah, ini bukan cuma soal keuntungan, Bu. Ini adalah pembuktian saya sama keluarga saya, bahwasannya saya mampu, bahwasannya saya lebih dari generasi sebelumnya. Baik Bapak, jadi terkait ekspansi ini merupakan pembuktian diri Bapak ya kepada keluarga. Lalu bagaimana dengan Bu Sita dan kawan-kawan karyawan tersebut? Apakah Bapak sudah memikirkan resiko untuk mereka? Terkait Sinta dan karyawan, Bu, saya sudah pikirkan. Dan untuk Sinta, Bu, saya tahu dia khawatir. Tapi tolonglah, pikiran negatifnya itu loh, yang selalu aja merusak rencana. Ya, dia itu partner saya cuma mau dia itu dukung saya, Bu. Apalagi untuk misi besar ini. Baik Bapak, saya sudah mulai mendapatkan untuk kepentingan karyawan Bapak dan terima kasih juga sudah terbuka untuk kali ini Bapak untuk sesi ini dan saya berharap untuk sesi pertemuan berikutnya di tanggal 30 Bapak dapat menghadiri Bapak eksplorasi kepentingan kita masing-masing Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk hadir? Bersedia ya? Baik Bapak, terima kasih atas keterbukaan. Selamat siang Bapak, Ibu. Bu. Siang, Bu. Siang Ibu. Sehat Bu, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir kembali pada sesi kita kali ini. Nah, untuk sesi kali ini saya ingin mengeksplorasi dari Bapak Ibu terkait solusi apa yang sekiranya dapat kita lakukan untuk menengahi permasalahan kita kali ini. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Siap, Bu. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengajukan solusi untuk perusahaan Bapak Ibu. Bagaimana jika kita melakukan ekspansi bertahap? Ibu? Nah, ekspansi ini kita akan bertahap di suatu pasar sehingga kita akan memastikan keamanannya tinggi dan teruji terlebih dahulu untuk itu Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bu Sinta? Baik, Bu. Saya bisa saja meminta ekspansi backup ini dengan jaminan bahwa di tidak saya tidak akan terganggu sama sekali. Dan saya juga berharap perusahaan ini memiliki keamanan risiko yang sangat ketat, Mbak. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana dengan Pak Arman? Untuk mekanisme pasar secara bertahap, saya setuju ya. Tapi tolong dulu Sinta, kenapa sih selalu soal dividen? Kenapa selalu kamu menyoroti keuntungan pribadi? Hah? Bisa nggak kamu melihat visi yang lebih besar? Ini untuk kita semua, bukan cuma untuk dividen dan keuntungan pribadi. Arman, dividen ini bukan cuma keuntungan pribadi saya ya, Arman. Itu hak saya sebagai pemilik saham di perusahaan ini. Kan saham tersebut untuk hal yang belum jelas hasilnya bagaimana. Kamu bisa tentang visi-visi yang besar. Tapi siapa nanti yang menanggung risikonya kalau ini gagal? Saya bukan cuma mengorbankan uang loh Sinta. Saya juga mengorbankan reputasi saya dalam pengambilan keputusan ini. Ya, tolong kamu jangan berpikiran negatif. Tolong kamu dukung saya. Kamu partner Dan saya. saya nggak akan Oke? mau. Jadi tolong jangan dividen terus ya. Jadi saya harus percaya begitu saja dengan yang kamu bilang tanpa jaminan apapun. Ini uang dan masa depan saya, Arman. Jika ekspansi ini ternyata tidak berhasil, siapa yang akan menanggung kerugian? Saya lagi. Dan kamu pikir, Arman, semua orang akan menyerahkan haknya demi ambisi kamu itu? Dan juga, Arman, ini bukan ketakutan, Arman, ini kehati-hatian. Jika nanti rencana ini gagal, gak cuma kamu yang akan menanggung risikonya, tapi kita semua. Jadi saya berhak untuk meminta kepastian terhadap dividen di perusahaan ini, Arman. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada jaminan yang bisa kamu berikan ke akan ada studinya setuju ya, Mak. Negatif thinking kamu ini yang punya saya sumpah ya. Sepertinya pengambil kebijakan besar selalu negatif thinking. Kalau kamu pesimis terus, gimana perusahaan maju? Bu, harap tenang ya Bu. Saya cuma realistis ya, Mak. Saya harus Bu, aman harap sih. tenang. Ide saya harus aman. Saya bilang sekali lagi, kalau nggak ada jaminan yang bisa memberikan Tenang. ada dan tujuan saya nggak Saya bisa. senang. Bu, harap tenang. Senang ya. Harap tenang Bapak, Ibu, tolong tenang. Kita hargai semua pihak di sini. Ya, bisa? Bisa? Bapak, Ibu, di sini kita mencoba untuk mencari solusi apa yang terbaik untuk perusahaan Bapak dan Ibu sekalian.
Bagaimana jika kita pikirkan untuk solusi terbaik agar kita dapat menempati pelanggan di bawah ini? Coba Bapak Ibu pikirkan terkait solusi yang saya tawarkan tadi. Ketika kita melakukan ekspansi bertahap, Bapak bisa melanjutkan visi Bapak untuk berekspansi. Dan Ibu juga bisa mendapatkan dividen perusahaan. Dan Ibu juga bisa mendapatkan jaminan untuk pekerjaan Ibu. Bagaimana jika kita menenangkan diri terlebih dahulu Bapak dan Ibu? Apakah 30 menit cukup untuk Bapak dan Ibu untuk memikirkan solusi yang tepat bagi perusahaan ini? Apakah cukup? Kira cukup. Mari kita bertemu di 30 menit ke depan di ruangan Ibu Maria, Bapak Ibu. Terima kasih. Bagaimana ya Gus ya kalau kita pertimbangkan hal ini juga? Aja bro, bisa kita pertimbangkan ini. Iya, saya juga nggak mau sih. Kita pertimbangkan aja ya. Kembali. Lanjut. Apakah Bapak dan Ibu sudah tenang saat ini? Sudah? Bisa kita lanjutkan kembali diskusi kita kali ini? Silakan. Nah, bagaimana Pak Ibu? Apakah sudah dipertimbangkan solusi tersebut? Bagaimana dengan Pak Arman? Apakah setuju dengan solusi tersebut? Setelah saya pertimbangkan ya dengan kepala dingin selama 30 menit tadi, saya setuju dengan ekspansi pasar secara bertahap dulu. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu? Baiklah Bu, saya juga setuju dengan pendekatan bertahap ini dan mungkin ini juga memberikan keuntungan bagi perusahaan kami. Tapi perusahaan yang lain tolong pastikan keamanan dengan dividen kami ini Bu. Lalu bagaimana dengan Ibu Cynthia selaku perwakilan karyawan? Apakah Ibu setuju? Baik Pak, Bu, kami setuju dengan pendekatan bertahap ini. Tapi kami tetap juga meminta bukti tertulis bahwasannya jaminan hal-hal kami ini tetap terjamin begitu Bu selama masa ekspansi ini. Dan kami juga meminta ya Bu, Pak, untuk data-data mengenai ekspansi ini secara terbuka biar kami tahu juga bagaimana perkembangannya. Bagaimana Pak Arman? Apakah Bapak bersedia untuk memenuhi permintaan dari Ibu Cynthia dan Bapak Ibu? Untuk Sinta, tenang saja, saya menghadirkan dividen. Dan juga untuk Cynthia, tenang saja, karyawan juga menjadi prioritas saya. Saya pastikan benar. Nah, sebelum kita menutup sesi diskusi kita kali ini, Bapak Ibu, saya akan memulai terkait kesepakatan pada kali ini, yang dimana untuk poin pertama adalah ekspansi akan dilakukan bertahap di satu pasar baru yang lebih aman. Untuk poin kedua adalah perusahaan akan menyisihkan sebagian keuntungan dari saham domestik untuk menjamin dividen Sinta dan stabilitas kas. Untuk poin ketiga, perwakilan serikat pekerja akan diundang dalam evaluasi rutin untuk memastikan kesejahteraan karyawan tetap terjaga. Apakah Bapak dan Ibu sepakat? Akan bersepakat. Baiklah, setelah diskusi ini, saya sarankan agar kita menyusun perjanjian tertulis yang dimana memuat poin-poin yang telah kita sepakati tadi dan juga untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang sama untuk kesepakatan ini. Baik, setuju? Setuju. Baik, kita sudahi diskusi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya dan saya harap semoga kita selalu sukses di depan. Baik, terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. siap, Terima kasih ya Cynthia. siap.